Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan tafsir Al-Jalalain, masih di surah Ali Imran ayat 33. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah astafa Adam. Istafa artinya ikhtara, seperti Nabi Muhammad al-Mustafa. Al-Mustafa artinya al-Mukhtar. Al-Mukhtar artinya yang terpilih. Inna Allah astafa, sesungguh Allah telah memilih. Istafa diambil dari kalimat safa yasfi. Safa yasfu artinya bersih dasarnya. Safwa pilihan. Istafa artinya memilih. Inna Allah astafa, sesungguh Allah telah memilih Adam akan Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran dan akan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Imran. Di sini di ala Ibrahim wa ala Imran khilaf ulama mufassir. Sebagian mufassir mengartikan keluarga Musa dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, tapi sebagian mufassir mengartikan bukan keluarga Ibrahim tapi diri Ibrahim. Jadi Allah memilih akan Nabi Adam dan Nabi Nuh, akan diri Nabi Ibrahim dan akan diri Nabi Imran alal alamin, terhadap sekalian alam. Artinya makna memilih di sini ay bija'lil anbiya'i min nasalihim, dengan sebab Allah menjadikan keturunan mereka dari menjadi nabi. Keturunan Nabi Ibrahim jadi nabi dan keturunan Imran juga jadi nabi. Nah, di sini untuk Adam sendiri kata ulama Adam ini hidup di dunia Allah ini selama, karena Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi sudah pernah hidup di surga. Beliau tinggal di dunia 960 sana, yaitu selama 960 tahun. Sayyidina Adam hidup di dunia 960 tahun. Sedangkan masa beliau hidup di surga Allah sebelum turun ke bumi, wa amma muddatu iqamatihi fil jannah fala tuhsa.
Adapun masa tinggal beliau di surga Allah sebelum turun ke bumi, fala tuhsab, tidak terhitung. La ilaha illallah. Ini ayat ini dikisahkan turunnya karena disebutkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Yahudi mengatakan nahnu min abna Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa nahnu ala dinihim. Ini klaim Yahudi. Bahwa kami ini adalah dari anak Nabi Ibrahim. Betul, kami ini keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ishaq dan keturunan Nabi Ya'qub. Wa nahnu ala dinihim. Dan kami ini beragama dengan agama mereka. Agama kami adalah agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ishaq, agama Nabi Ya'qub. Berdasar itulah turun ayat. Yang artinya makna innallaha astafa Adam, Allah memilih Nabi Adam wa Nuh, artinya annallah, bahwa Allah memilih mereka bil Islam, dengan Islam, wan nubuwah, memilih mereka untuk menjadi nabi, war risalah, dan menjadi rasul. Itu makna innallaha astafa Adam, Allah memilih Sayyidina Adam. Artinya Allah menjadikan Sayyidina Adam sebagai orang Islam, memilih beliau untuk menjadi muslim, dan memilih beliau untuk menjadi nabi dan juga sekaligus jadi rasul. Sedangkan wa antum ya ma'syaral yahud, kalian wahai para Yahudi, ala ghair dinihim, kalian bukan beragama dengan agama mereka, bukan agama Islam. Karena agama dulu sebelumnya, agama sebelum Nabi Muhammad semuanya Islam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama seluruh para nabi dan rasul semuanya Islam. Semuanya Islam. Cuman yang membedakan cuman syariat. Artinya misalkan syariat amaliyah. Contoh kalau umat Nabi Muhammad adanya puasa Ramadan, mungkin kalau umat yang lain puasanya bukan puasa Ramadan. Tapi dari segi akidah tentang menyembah Allah, kemudian beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, beriman ke hari kiamat, ini semua sama. Jadi agamanya, kalau dari agama semuanya Islam. Sehingga Sayyidina Ibrahim ketika berwasiat kepada anaknya, beliau berkata, ya wa wassa biha Ibrahim ya bunayya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Ini wasiat Sayyidina Ibrahim, wahai anakku, Allah telah memilih agama untuk kalian. Agama apa? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna, maka jangan sama sekali kalian meninggal wahai anakku, kata Sayyidina Ibrahim, illa wa antum muslimun, kecuali kalian ini dalam keadaan Islam. Sayyidina Yusuf alaihi salam, kalau beliau berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya Allah wafatkanku dalam keadaan Islam, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan hubungkanku dengan orang-orang yang saleh. Ini artinya para nabi semuanya sebelum Nabi Muhammad, agama mereka semuanya agama Islam, akidah mereka sama semua, yang membedakan cuma syariat. Yang membedakan adalah syariat. Mungkin kalau umat Nabi Muhammad puasa salatnya sehari semalam 5 kali, mungkin bisa jadi umat Nabi sebelumnya salatnya tidak seperti itu. Jadi syariat yang berbeda. Adapun agama ataupun akidah semuanya sepakat, semuanya sama, bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Musa bukan Tuhan, ya semua mereka sebagai Rasul, sebagai Nabi. Jadi klaim Yahudi bahwa mereka beragama Ibrahim, agama mereka sama dengan agama Ibrahim, tidak, karena Nabi Ibrahim Muslim, mereka tidak beragama dengan agama Islam. Inna Allah astafa Adam, bahwa semua Allah telah memilih Sayyidina Adam. Mana memilih di sini artinya menjadikan beliau sebagai Rasul, menjadikan beliau sebagai Nabi, dan menjadikan beliau sebagai orang sebagai Muslim. Adam wa Nuha,
dan Sayyidina Nuh. Ini Sayyidina Nuh disebutkan, ini laqab beliau bukan nama beliau. Jadi nama Sayyidina Nuh bukan Nuh, itu cuma sekedar laqab. Laqab itu gelar lah. Cuman laqab beliau nama lain, laqab itu lebih terkenal dibanding nama asli. Nah, kadang-kadang ada manusia seperti itu, nama aslinya udah hilang, enggak ada yang kenal. Tapi sudah terkenal dengan nama lain, nama samaran. Nah, Nuhan wa hadza laqabu, ini laqab beliau. Laqab itu artinya kan nama lain yang biasa dijadikan nama panggilan. Wa ismuhul asli Abdul Ghaffar. Ini nama Sayyidina Nuh yang asli adalah Abdul Ghaffar. Ini kalau ada pertanyaan cerdas-cermat, siapa nama Sayyidina Nuh? Bukan Nuh. Nuh itu laqab beliau, sedangkan nama asli adalah Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Walau ada juga yang mengatakan nama beliau As-Sakan, nama aslinya As-Sakan. Waluqiba bi Nuh. Kenapa beliau dipanggil dengan nama Nuh? Padahal nama beliau Abdul Ghaffar, dipanggil dengan nama Nuh dan malahan lebih terkenal dengan nama Nuh likathrati nuhi. Nuh artinya menangis untuk memohon ampun, beribadat kepada Allah. Itu makna Nuh, menangis terseduh-seduh. Itu Nuh bahasa Arab. Ada ya Nuh. Sehingga ketika kita ada yang meninggal, tidak diperbolehkan Nuh. Misalkan ada saudara kita meninggal, anak kita, istri kita, bapak kita, tidak diperbolehkan Nuh, menangis dengan mengeluarkan suara kayak tidak menerima takdir Allah. Ini tidak diperbolehkan. Kalau sekedar keluar dari mata, itu diperbolehkan. Bagus malahan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya Sayyidina Ibrahim, beliau mengeluarkan air mata. Sampai sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini apa ini kok bisa menangis sampai keluar air mata?" Kata Rasulullah, "Hadhihi rahmah." Ini adalah kasih sayang. Wajar seseorang meninggal anak, meninggal istri, meninggal orang tua, sedih karena beliau sayang ke anaknya, sedih karena beliau sayang ke istrinya, sedih karena beliau sayang ke bapaknya. Coba kalau meninggal orang yang tidak kita sayangi, musuh kita, bisa nggak mungkin kita menangis. Jadi kata Rasulullah, ini adalah bentuk sayang, bentuk kasih sayang, sehingga ketika meninggal keluar air mata. Adapun Nauha, adapun berteriak, menangis dengan besar suara, seolah-olah tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ketika ada salah satu dari keluarga kita yang meninggal. Jadi Sayyidina Nuh dilaqabkan dengan nama Nuh karena beliau banyak Nuh, yaitu banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala Ibrahim, dan Allah memilih diri Sayyidina Ibrahim. Jadi al ini ada sebagian ulama menafsirkan, jangan menafsirkan bermakna diri Ibrahim, bukan keluarganya. Ada sebagian ulama mufassir dia mengartikan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Tapi sebagian mufassir termasuk Al-Imam Suyuti rahimahullah, beliau lebih condong ke pendapat yang mengartikan al di sini diri Ibrahim. Wa ala Ibrahim artinya diri Ibrahim dan diri Imran. Dari Ibrahim dan Imran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ay istafahu, Allah memilih Sayyidina Ibrahim bin nubuwah dengan kenabian, war risalah dan dengan kerasulan. Kemudian wa umur Ibrahim 170 sana. Umur Sayyidina Ibrahim 70 sana, yaitu 170 tahun. Sayyidina Ibrahim umurnya tidak terlalu tua, umurnya tidak terlalu panjang, cuman 170 tahun. 170 tahun Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wa ala Imran, dan diri Imran, alal alamin, terhadap sekalian alam. Kemudian
Alal alamin di sini artinya bukan sekalian alam sampai kiamat, tidak. Sekalian alam di atas sekalian alam yang saat itu di zaman mereka. Karena Sayyidina Ibrahim tidak diutus ke umat Nabi Muhammad. Sayyidina Nuh tidak diutus ke umat Nabi Muhammad. Jadi mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi alal alamin, terhadap sekalian alam. Alam ini artinya ya manusia. Tapi manusia di zaman mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa seluruh syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya mansukh. Mansukh ini tidak berlaku lagi ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Adam, semuanya akan mansukh ataupun tidak diberlakukan hukumnya kembali ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ulama yang lain Al Ibrahim mengartikan al dengan makna asli, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kemudian untuk Imran sendiri, di sini khilaf. Karena Imran ketika ada dua Imran. Imran yang pertama bapa Sayyidatuna Maryam. Imran yaitu bapa Sayyidatuna Maryam. Ada juga Imran yang lain. Imran yang lain yaitu bapa Sayyidina Musa. Sayyidina Musa, Sayyidina Harun, kakak beradik, beliau punya bapa namanya Imran. Sedangkan Sayyidatuna Maryam, beliau punya bapa juga Imran. Ini wa ala Imran, dan dari Imran ataupun keluarga Imran. Ini Imran dimaksud yang mana? Khilaf. Sebagian mufassir mengartikan Imran itu artinya bapa Sayyidatuna Maryam. Sedangkan mufassir yang lain mengartikan Imran di sini adalah bapa Sayyidina Musa. Wa bainal Imranain 1800 sanah. Antara dua Imran tadi jarak antara Imran pertama dengan Imran yang kedua selama sebanyak 1800 tahun. Jadi datang Imran yang kedua. Lebih dulu siapa? Lebih dulu Imran Abu Musa atau Imran Abu Maryam? Lebih duluan Imran Abu Musa. Imran bapa Sayyidina Musa. Setelah beliau meninggal, setelah melewat 1800 tahun, baru lahir Imran bapa Sayyidatuna Maryam. Jadi bukan Imran yang sama. Jadi Imran ada dua. Imran bapa Sayyidina Musa dan Imran bapa Sayyidatuna Maryam. Jadi ala Imran di sini khilaf. Walaupun yang kuat, tapi pendapat yang kuat adalah yang mengatakan Imran bapa Sayyidatuna Maryam, karena kisahnya lebih dekat ke kisah tentang kisah Sayyidatuna Maryam. Wa ala Imran, dan Allah memilih diri Imran ataupun keluarga Imran alal alamin, atas sekalian alam, yaitu di alam di zaman mereka. Alam di zaman mereka. Kemudian yang mengatakan Al-Ibrahim artinya keluarga Ibrahim, artinya siapa? Itu anak-anak Sayyidatuna Ibrahim, keturunan-keturunannya. Wa ala Imran, dan ala Imran dimaksud adalah Sayyidatuna Maryam dan anaknya. Keluarga Imran artinya itulah Sayyidatuna Maryam dan anaknya, yaitu Sayyidina Isa alaihi salam. Alal alamin, ai bija'alil anbiya, dengan Allah memilih mereka dengan menjadikan nabi dari keturunan mereka. Nabi dari keturunan Ibrahim, nabi dari keturunan Imran. Siapa nabi dari keturunan Imran? Sayyidina Isa. Karena Sayyidina Imran punya anak yaitu Maryam, punya anak Maryam, dan nanti Maryam punya anak Sayyidina Isa. Dan juga malahan sebagian ulama mengatakan Sayyidatuna Maryam nabi, bukan rasul, nabi. Karena khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan yang mu'tamad, pendapat yang kuat, pendapat jumhur, bahwa syarat untuk diangkat seseorang menjadi nabi harus laki-laki.
Kalau rasul pasti laki-laki, enggak ada rasul di kalangan perempuan. Kalau nabi, di sini. Bedanya rasul sama nabi apa? Kalau nabi dapat wahyu dari Allah, tetapi beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikan ke umat. Itu nabi. Sedangkan rasul dapat wahyu dari Allah plus diperintahkan untuk menyampaikan ke umat. Itu rasul. Kenapa untuk rasul tidak ada satupun dari kalangan perempuan? Karena perempuan dalam Islam ini tertutup, lebih tertutup, bukan untuk berdiri depan umum dakwah ke umum, tidak. Mereka lebih tertutup sehingga paling dakwahnya untuk kalangan pribadi, kalangan tertutup. Sedangkan nabinya di sini, kalau nabi pendapat jumhur bahawa tidak ada di kalangan perempuan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahawa ada juga perempuan dari kalangan, ada juga yang menjadi nabi dari kalangan perempuan. Termasuk salah satunya yaitu Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam. Termasuk yang lain ya ibu Sayyidina Musa, sehingga kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa ma auha, kami wahyukan kepada ibu Sayyidina Musa ma yuha, apapun yang diwahyukan. Artinya beliau ibu Sayyidina Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Di sini sebagian ulama berarti ibu Sayyidina Musa juga nabi. Walaupun jumhur tidak mengatakan tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Jadi kalau Imran keturunannya yang menjadi nabi adalah Sayyidina Musa. Kalau kita ikut pendapat yang lawan pendapat yang muqabil jumhur ataupun pendapat yang dhaif tadi, berarti Sayyidatuna Maryam juga nabi. Jadi Allah menjadikan keturunan Imran yaitu Sayyidatuna Maryam dan keturunannya lagi Sayyidina Musa menjadi nabi, Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un alim. Yaitu akan keturunan ba'dhuha, sebagiannya dari sebagian. Keturunan Sayyidina Adam, keturunan Sayyidina Ibrahim, itu turun temurun banyak dijadikan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul. Ba'dhuha min ba'dhin, sebagiannya keturunan dari sebagian. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, diasuh oleh hubungannya karena istri Sayyidina Zakaria itu kakak beradik sama ibunya Sayyidatuna Maryam, kakak beradik. Jadi beliau itu mahramnya lah. Cuma nggak tahu kalau dulu bukan nggak berlaku mahram atau tidak. Mungkin kalau sekarang mahram, sehingga Sayyidina Zakaria lebih berhak mengasuh Sayyidatuna Maryam. Nanti akan ini kisah ke depan tentang kisah Sayyidatuna Maryam dari mulai lahir beliau, dari qalat imra'atu Imran, dari lahir beliau sampai beliau melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.